Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program One Day One Book Siroh. Muhammad is my hero. Hari ini kita akan membaca buku jilid 4 yang berjudul Muhammad SAW yang terpilih. Kehidupan keluarga ayah Muhammad dan Bunda Khadijah menjadi teladan bagi masyarakat kota Mekah. Semua orang mencintai keluarga ini karena kebiasaannya yang selalu membantu orang lain. Al-Mahbub atau yang dicintai adalah gelar lain untuk ayah Muhammad, selain Al-Amin atau yang terpercaya. Ini menunjukkan bahwa ayah Muhammad mempunyai kedudukan yang sangat penting di Mekah. Namun, ayah Muhammad tetaplah orang yang rendah hati dan rajin beribadah. Ketika usia ayah Muhammad mendekati 40 tahun, beliau sering berdiam diri untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk memikirkan ketidaknyamanan beliau melihat penduduk Mekah yang sebagian besar masih menyembah berhala atau patung-patung buatan mereka sendiri. Menyendiri membuat beliau bisa merenung dan memikirkan banyak hal, termasuk menghilangkan sifat-sifat yang mungkin ada, seperti berbuat riya atau pamer, sombong, atau menyakiti orang lain. Meski sesungguhnya sifat-sifat itu tidak ada dalam diri beliau. Ayah Muhammad terus melakukan kegiatan itu hingga 3 tahun lamanya. Kadang beliau menyendiri hanya untuk beberapa hari saja, tetapi pernah juga untuk 1 bulan lamanya. Sesekali ayah Muhammad pulang untuk menyiapkan bekal dan bertemu keluarga. Gua Hiro yang terletak di sebuah gunung bernama Jabal Nur dipilih ayah Muhammad untuk tempat menyendiri ini. Tanda-tanda kenabian ayah Muhammad mulai tampak. Beliau mengalami ru'yah shodiqoh atau mimpi hakiki. Mimpi yang tampak begitu nyata sejelas waktu fajar. Mimpi ini berlangsung hingga 6 bulan lamanya. Selain itu, setiap kali ayah Muhammad pulang atau pergi dari suatu keperluan, saat melewati pohon atau batu, pohon dan batu itu akan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Suatu malam di bulan Ramadan, saat ayah Muhammad sedang khusyuk beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui beliau. "Iqra, bacalah," kata Jibril. "Aku tidak bisa membaca," jawab ayah Muhammad sambil gemetar. Malaikat Jibril mengulangi perintah membaca itu hingga 3 kali sambil mendekap ayah Muhammad. Malaikat Jibril melepaskan ayah Muhammad sambil berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-5. Ayah Muhammad pulang dengan tubuh menggigil ketakutan. Beliau berkata kepada Bunda Khadijah, "Selimuti aku. Selimuti aku. Aku mengkhawatirkan diriku." "Tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung persaudaraan, ikut meringankan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Bunda Khadijah menghibur. Kemudian Bunda Khadijah mengajak ayah Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Bunda Khadijah yang beragama Nasrani. Waraqah bin Naufal sudah tua dan hilang penglihatannya atau buta.
Itu adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Musa. Andai saja aku masih hidup saat kau diusir kaummu, kata Warokoh setelah menyimak cerita. Apakah mereka akan mengusirku? Ayah Muhammad bertanya. Iya, tak seorang pun yang membawa ajaran atau risalah seperti yang kau bawa, melainkan pasti dimusuhi. Jika aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu sekuat tenagaku, jawab Warokoh. Tak lama dari kejadian itu, Warokoh meninggal dunia. Duhai ayah Muhammad, duhai Rasulullah SAW, sungguh tugas dan beban berat kini menantimu. Selesai. Jangan lupa simak juga buku jilid 4 bagian Little Abidnya ya. Insya Allah besok kita ke jilid 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.